Bicara tentang sengketa saham ini, bahwa di dalam PT ini banyak sebenarnya yang perlu kita ungkit dan bahas. Salah satunya adalah sengketa saham. Sehingga kalau dalam praktek kita sering kadang menemukan ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika seseorang ya bersama mendirikan PT itu, kita menemukan adanya ketika pendirian PT itu ada yang dalam rangka mereka bersama-sama bersepakat untuk memasukkan saham, di mana satu orang itu sebelum PT itu berbadan hukum, ya, maka ya mereka bersepakat membuat pernyataan setor, ya. Jadi ada kalimat pernyataan setor. Kadang ditulis setelah disetor. Jadi pernyataan setor itu adalah bentuk tertulis bermaterai yang sebenarnya akan dijanjikan akan disetor. Kapan disetor? Yaitu ketika PT itu sudah berbadan hukum, sudah disahkan oleh Menteri Hukum. Ya, sekarang Menteri Hukum, dulu Menteri Hukum dan HAM ya. Maka mereka wajib membuka rekening bank. Ketika itulah semua pemegang saham yang sudah menyatakan kesediaannya dengan surat pernyataan tertulis untuk menyetor, wajib menyetor. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyetor. Oh, saya nanti berjanji, boleh. Tapi janji itu maksimal 6 bulan si pemegang saham itu wajib menyetor. Bagaimana ketika ternyata 6 bulan ditunggu-tunggu tidak ada? Maka inilah yang sering terjadi. Pertama, si pemegang saham tadi telah dinyatakan berhutang kepada PT. Kenapa? Karena dia berjanji akan menyetor, tapi faktanya ditunggu-tunggu sesuai dengan undang-undang PT 6 bulan tidak juga menyetor. Maka ini terjadi goncangan dalam PT tersebut. Misalnya ya salah satu dua orang pendiri, satu orang menyetor, satu lagi tidak, atau bahkan keduanya tidak pernah menyetor. Ya, paling dia bayar biaya pendirian PT ke notaris ya, selebihnya belum ada. Sudah lunas notarisnya, tapi pernyataan bukti setor itu tidak pernah ada, karena notaris juga memerlukan meminta bukti setor karena mau di-upload ke akses AHU ya. Nah, ini yang seringkali sering terjadi dalam praktek. Jika andai salah satu saja yang tidak menyetor, satu menyetor, maka ini maksimal 6 bulan diberi waktu oleh undang-undang. Harus setor. Kalau tidak, maka si pemegang saham tadi berhutang. Kalau berhutang, maka ini akan menjadi persoalan. Kalau tidak saja di 6 bulan tidak juga membayar, maka apa yang terjadi? Yaitu si PT itu otomatis terjadi perubahan. Perubahan apa? Salah satunya adalah terjadinya penurunan modal ditempatkan, modal disetor. Bayangkan, kalau modal disetor itu 25%, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang paling rendah 25%, ternyata yang disetor itu cuma misalnya 50% ya, hanya 12,5%. Maka yang terjadi apa? PT itu wajib menurunkan, salah satu solusi menurunkan modal ditempatkan. Ya, menurunkan modal ditempatkan dan menurunkan modal dasar jika PT itu menyetor, modal setor, modal tempatkan itu ya ini sama ya, biasanya modal setor ditempatkan itu pasti sama. Ya, 25% minimal. Maka modal dasarnya juga menurun. Ya, misalnya tadi 1 miliar, janji setor 250 juta minimal. Masing-masingnya 50%, A 125 juta. Ya, satu lagi 125 juta. Ya, taruhlah sahamnya, nilai sahamnya per sahamnya itu adalah 10.000 ya. Taruhlah begitu. Bapak-Ibu sekalian, ya, ini juga perlu saya katakan kepada teman-teman semua bahwa di dalam PT tertutup atau persekutuan modal atau PT biasa, jangan pernah mencantumkan saham itu dengan kata-kata lembar dan atau helai. Tidak,
lazim dan tidak layak ya di dalam suatu PT biasa, PT tertutup oleh Undang-Undang Cipta Kerja disebut dengan PT persekutuan modal. Saham itu cukup disebut dengan saham. Misal, si A memiliki 500 saham. Jadi jangan pernah mencantumkan dalam akta lembar dan atau helai. Lembar dan helai ini hanya bisa dicantumkan dalam akta PT terbuka atau go public karena memang ada sertifikat sahamnya. Kalau PT tertutup, PT biasa, jadi PT tertutup ini kan tiga istilah ya. PT biasa orang menyebutnya, PT tertutup ya lawan terbuka. Nah, oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya sejak 2020 ya, kemudian diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 6 2023 Cipta Kerja itu menjadi perubahan namanya menjadi PT Persekutuan Modal. Sejak lahirnya perseroan perorangan atau dikenal dengan PT perorangan. Ya, terjadi penambahan perubahan nama PT Persekutuan Modal namanya. Dulu PT biasa. Jadi jangan pernah ya mencantumkan kata lembar helai dari akta. Oh, ada saya melihat contohnya, Pak. Ini ya, silakan saja lihat. Tapi kita jangan mencontoh. Contohlah yang tepat ya, bukan yang baik. Kalau semua baik, tentu semua akta notaris saya rasa semua baik. Ya, tidak ada akta notaris itu yang tidak baik. Ya, selama mencantumkan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 38, 16 tentu baik, tetapi belum tentu benar. Jadi akta notaris itu semuanya otomatis baik selama memang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi belum tentu benar. Ya, baik dalam arti dengan catatan harus sesuai dengan kaidah Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak atau jangan bertentangan dengan hukum atau kesusilaan dan norma-norma ya